Well, that scratching is making me itch. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, pastinya masih di Tundo Mujahid. Kali ini saya akan berbagi tips. Semoga tips ini bermanfaat, khususnya buat kalian mahasiswa tingkat akhir. Oke, apa tips kali ini? Kali ini saya akan memberikan sebuah tips, yaitu 6 tips hadapi dosen pembimbing killer agar skripsimu tetap lancar. Oke, kadang kita juga mendapatkan dosen yang pembimbing itu di luar dari ekspektasi kita. Kadang kita dapat pembimbing yang sangat walas, ya itu beruntung kamu. Atau bahkan sebaliknya, kita mendapatkan pembimbing yang sangat killer. Nah, belum apa-apa kayaknya kok udah pasang wajah yang serem, sehingga itu membuat kita untuk maju itu kadang-kadang takut, ya enggak? Nah, bagaimana sih tipsnya ketika kita mendapatkan pembimbing skripsi itu killer, atau bahkan wajahnya juga belum apa-apa kayak udah mau marah dan lain sebagainya. Nah, agar kita tetap bisa memberanikan diri ketika memang berhadapan dengan pembimbing yang jenisnya seperti itu, maka lakukan tips seperti berikut. Semoga bermanfaat dan semoga ini ngefek ketika memang kamu atau kalian sedang berhadapan dengan pembimbing yang killer. Langkah pertama yaitu persiapkan bahan sebelum bimbingan. Nah, penting banget. Kamu sudah tahu bahwa pembimbing kamu itu killer. Nah, ketika kamu sudah tahu, ya kamu harus siapkan matang-matang bahan yang akan kamu bimbingkan dengan beliau. Misalkan hari ini kamu sudah mempersiapkan bimbingan pada bab 1. Nah, kuasai betul-betul itu bab 1 dari segala, mungkin dari pendahuluannya, dari batasan masalah, dari rumusan masalah, tujuan, manfaat. Itu kamu harus benar-benar sudah paham betul terkait dengan bab 1 yang ingin kamu ajukan. Karena apa? Karena fungsinya buat sedikit melegakan dosen pembimbing kamu ketika memang kamu sudah paham dengan bab 1 yang ingin kamu bimbingkan kepada beliau. Nah, sehingga mungkin dari watak beliau yang killer atau yang ingin marah-marah itu jadi meredah ketika melihat kamu paham tentang skripsi yang kamu sampaikan kepada pembimbing skripsi kamu. Oke. Terus yang kedua, jaga sopan santun. Nah, ini ngefek dan sangat berpengaruh bagaimana sopan santun kita ketika kita berhadapan dengan orang lain, nggak usah pembimbing. Itu ketika kita sopan terhadap lawan bicara kita, itu pasti lawan bicara kita akan merasa nyaman, akan merasa dihargai, sehingga respon dari beliau atau respon dari orang yang kita ajak bicara itu juga akan merespon dengan welcome atau dengan respon yang sama seperti yang kita tunjukkan. Jadi buat kamu yang memang sedang melakukan bimbingan skripsi dan mendapatkan dosen yang agak killer atau bahkan memang killer, jaga sopan santun. Karena kita tahu mood dosen itu kapan akan meledak, akan marah, itu kita tahu. Apalagi kita tidak ada adab di situ, tidak ada sopan santunnya, ya sudah, siap-siap kamu akan dibombardir dengan segala pertanyaan-pertanyaan atau kata-kata pedas yang akan dilontarkan. Terus yang ketiga, praktekkan 3S. Apa itu 3S? Oke, apa itu 3S?
seperti ini 3S. 3S adalah senyum, salam, dan sapa. Oke? Fungsinya buat apa? Fungsinya sebenarnya buat menarik perhatian. Menarik perhatian pada kesan pertama pembimbing kamu melihat kamu. Ketika kamu senyum, salam, dan sapa, itu akan menimbulkan kesan pertama yang mungkin akan sedikit membekas di hati dosen pembimbing kamu. Oh, ini anak ramah sekali, ini anak sopan sekali, dan seperti itu. Daripada kamu pertama kali bimbingan dengan wajah yang cemberut, terus tidak ada senyum sama sekali, tidak menyapa dosen sama sekali, nah ya sudah, killer ketemu jenis mahasiswa yang seperti itu siap-siap dimakan kamu sama pembimbingnya. Oke? Jadi memang ketika kamu sudah paham akan karakter pembimbing kamu yang memang killer, ya kamu harus melunak, jangan ikut-ikut juga kamu pasang wajah yang killer juga. Takutnya kamu akan disemprot-semprot terus sehingga kamu tidak akan selesai mengerjakan skripsi tersebut. Terus yang keempat, kerjakan revisi dengan baik. Nah, oke, ingat, dosen pembimbing kamu ini luar biasa. Tidak seperti dosen pembimbing teman kamu. Kamu sudah tahu pembimbing kamu killer, tetapi ketika kamu mengerjakan revisi itu juga asal-asalan. Ya, bagaimana pembimbing kamu tidak akan semakin killer kepada kamu ketika kamu mengerjakan revisinya saja asal-asalan, tidak cermat dan tidak teliti. Nah, jika memang kamu sudah tahu bahwa pembimbing kamu itu adalah pembimbing yang killer, alangkah baiknya ketika kamu mendapatkan revisi, kerjakan dengan baik dan teliti. Ketika memang kamu masih bingung dan tidak tahu maksudnya ini apa, alangkah baiknya kamu tanyakan secara langsung, sehingga ketika kamu akan bimbingan lagi membahas revisi tersebut, itu akan sesuai dengan ekspektasi dari dosen pembimbing kamu, sehingga pembimbing kamu juga akan lega dan merespon kamu dengan baik karena kamu mengerjakan revisian tersebut dengan serius dan teliti. Oke. Terus yang kelima, terima kritik dengan baik. Kebanyakan mahasiswa yang merasa sudah sok tahu dan sok benar, kadang mereka tidak mau menerima kritik dari dosen pembimbing. Nah, ingat, posisi kita di sini sebagai apa? Sebagai mahasiswa yang sedang dibimbing oleh dosen skripsi kamu. Jadi ya, mau tidak mau kamu harus menerima kritik dan masukan dari dosen pembimbing kamu. Itu tujuannya apa? Itu tujuannya pasti baik buat kamu. Ingat, dosen pembimbing kamu dia mengatakan hal seperti itu pasti ada suatu maksud dan tujuan tertentu, dan mereka juga sudah berpengalaman dibanding kamu. Mereka pasti sudah tahu akan terjadi hal-hal apa saja ketika kamu tidak mendengarkan saran dari dosen pembimbing kamu. Misalkan ketika nanti kamu akan pendadaran atau sidang, takutnya kamu akan dihajar oleh penguji kamu ketika kamu pada waktu itu tidak mendengarkan kritikan dari dosen pembimbing kamu. Nah, tujuannya seperti itu. Percayalah, dosen pembimbing ketika mengkritik skripsi kita itu bermaksud untuk kebaikan dari skripsi kita. Ketika memang itu masih pada batas wajar, ikuti, tidak masalah. Terus yang keenam, yang terakhir adalah beribadah dan berdoa.
Nah, ini konsep yang sangat penting bagi saya terutama. Karena bagaimanapun ketika memang kita sudah bisa dan sepaham apapun, tetapi ketika kita lupa dengan beribadah dan berdoa, kadang suatu saat materi yang sudah kita siapkan matang-matang itu hilang dalam pikiran kita. Entah itu apa, mungkin itu adalah hukum alam. Hukum alam karena kita tidak berterima kasih kepada yang menciptakan kita, yang memberikan kehidupan, yang memberikan kenikmatan kepada kita, yang memberikan pikiran ini. Nah, seperti itu. Alangkah baiknya kita merasa bersyukur dan berdoa dan beribadah kepada Tuhan yang menciptakan kita. Dengan begitu Tuhan juga akan menyertai langkah kita dimanapun kita sedang berusaha. Percayalah, ketika kamu sudah belajar dan kamu juga selalu ingat kepada Tuhan kamu, langkah kamu pasti akan lebih dipermudah 100%. Oke? Mungkin itu sekian dari saya, tips dan trik ketika kita berhadapan dengan pembimbing dosen yang killer. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.